Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas manajemen dakwah 6B yang beranggotakan Lia Lutfiah, Mega Olivia, Muhammad Faris Naufal, dan Muldi Ahmad. Dalam kesempatan ini, insya Allah kami akan menyampaikan materi yang berjudul Problematika dan Strategi Mengatasi Stagnansi pada Lembaga Ziswaf atau Zakat, Infak, Sodakoh, dan Wakaf. Baik, problematika yang sering muncul pada lembaga Ziswaf diantaranya yang pertama, kesalahan paradigma masyarakat dalam memandang lembaga sosial. Kebanyakan masyarakat memandang bahwa aktivitas sosial hanyalah aktivitas sampingan dan tidak menjadikannya sebagai prioritas utama, sehingga hal ini berimbas pada stagnansi ataupun tidak adanya inovasi dalam program sosial seperti itu, sehingga aktivitas-aktivitas yang ada dalam lembaga sosial terkesan monoton. Kemudian yang kedua, jumlah zakat yang hanya 2,5% oleh sebagian orang dianggap sebagai hal sederhana sehingga tidak perlu adanya pengelolaan yang serius dalam hal tersebut. Padahal siapa sangka ibarat kue dan semut, zakat hanyalah remahan kue. Namun bagi semut, remahan kue itu adalah hal yang sangat berharga. Begitupun dengan zakat, mungkin bagi sebagian orang zakat hanyalah sebagian kecil dari hartanya, namun bagi orang-orang yang membutuhkan, zakat adalah sumber solusi bagi dirinya dan perlu adanya pengelolaan yang serius dan berkelanjutan terkait hal tersebut. Kemudian yang ketiga, dalam lembaga sosial, khususnya dalam lembaga Ziswaf, kebanyakan pengelolaannya masih tradisional. Pengelolaan yang masih tradisional ini tergambarkan yang pertama dalam pemimpin yang masih feodal, kemudian yang kedua tidak adanya manajemen yang jelas sehingga tidak adanya perencanaan, tidak adanya keseriusan dalam perekrutan anggota, kemudian adanya tumpang tindih dalam struktur organisasi sehingga berdampak pada ketidakdisiplinan dan lain sebagainya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang stagnansi dalam lembaga Ziswaf. Stagnansi adalah hasil dari ketidakmampuan adaptasi lembaga dalam mengelola sumber daya untuk menghadapi dinamika global dan berbagai problematikanya, khususnya dalam ranah peningkatan kualitas ekonomi umat. Contohnya adalah pengelolaan tradisional. Yang dimaksud dengan pengelolaan tradisional adalah tidak adanya penerapan manajemen tanpa perencanaan serta struktur organisasi yang tumpang tindih yang membuat para anggota dalam lembaga Ziswaf ini tidak mempunyai fokus-fokus dalam melaksanakan tugasnya. Materi kedua adalah eksistensi Ziswaf. Ziswaf, khususnya zakat, adalah ibadah yang memiliki dua dimensi ganda, yakni dimensi vertikal dan juga dimensi horizontal. Sehingga dalam dimensi horizontal, aspek how diserahkan semuanya kepada manusia. Yang dimaksud dengan aspek how ini adalah baik dalam penyerahan, teknik administrasi, dan penyaluran, semuanya diserahkan oleh kepada manusia yang membuat lembaga dituntut untuk bisa berkreasi dan membuat inovasi dalam membuat konektivitas antara muzaki, amil, dan serta mustahik. Lembaga harus membangun dan menjaga kepercayaan muzaki. Amil harus cekatan dan merumuskan strategi, karena amilah yang menjadi kunci pemberdayaan mustahik. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang pentingnya berjamaah. Zakat adalah merupakan suatu ketahanan ekonomi umat. Ketika zakat terlaksana dengan semestinya, maka ketahanan umat akan kuat. Kenapa demikian? Karena dengan adanya zakat ini, umat ataupun masyarakat itu sangat terbantu, terutama fakir miskin, umumnya kepada orang-orang atau asnaf-asnaf yang berhak menerima zakat. Mereka sangat terbantu dengan adanya zakat ini, mana mereka terutama fakir miskin ya, mereka sangat membutuhkan, maka dengan adanya zakat ini mereka bisa menjalankan ibadah-ibadah atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Maka dengan itu ketahanan masyarakat, ketahanan umat semakin kuat. Apakah ada dampak lebih jauhnya? Ada. Apa itu dampak lebih jauhnya? Yaitu
adanya keharmonisasian. Yang kaya itu makin dicintai, yang miskin itu tidak perlu menggadaikan agamanya lagi, tidak perlu menjual agamanya lagi gitu. Maka terjalinlah keharmonisasian antara yang kaya sama yang miskin. Itu. Selanjutnya yaitu bagaimana masyarakat bisa diyakinkan hingga percaya pada lembaga zakat. Nah, ini lembaga yang bisa percaya terhadap lembaga zakat, yaitu lembaganya itu ya harus mengedepankan integritas, yaitu kejujuran, selalu transparansi, tidak terjebak dalam konflik, tidak terjebak dalam maksudnya konflik, lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Gitu. Ya harus profesional, harus kreatif, harus inovatif lembaga itu. Maka daripada itu perlu pemimpin yang kompeten gitu dalam mengelola lembaga zakat ini. Nah, selanjutnya yaitu ada tafakur atau perencanaan. Nah, dalam tafakur untuk berpikir butuh waktu dan energi yang sangat besar. Karena jika secara personal, tafakur itu dapat dilakukan dengan sendiri dan menyendiri. Tapi dalam organisasi ini tafakur harus dilaksanakan bersama-sama, bersama tim dalam organisasi atau dalam lembaga tertentu. Nah, yang mana nantinya akan menghasilkan suatu keputusan atau kebijakan yang disepakati, dan mana itu nantinya harus dijalani dan harus berjalan sesuai dengan tafakur atau perencanaan yang telah direncanakan bersama-sama tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan atau pemaparan materi dari rekan saya sebelumnya, yaitu tentang proses manajemen. Nah, di sini yang kedua yaitu ada proses manajemen pengorganisasian. Mendesain struktur organisasi itu ibarat menyiapkan kendaraan, sedangkan menyusun personalia ibarat tempat mengemudi dan awaknya. Dalam pengorganisasian, perlu kecerdasan dalam membaca dan menarik aset umat berupa potensi dan gagasan. Nah, pada tahap perorganisasian ini bisa diartikan gitu ya atau bisa disamakan dengan pengertian staffing, yaitu menempatkan SDM sesuai dengan kompetensi kemampuannya, sesuai dengan bidangnya gitu ya. Karena ya apabila seseorang tidak ditempatkan pada bidangnya, pada kemampuannya, pada kompetensinya, nantinya akan menghasilkan kinerja yang kurang maksimal. Nah, selanjutnya yaitu ada proses manajemen pelaksanaan dan pengarahan. Dalam pelaksanaan dan pengarahan ini terdapat dua aspek yang sangat penting, yaitu aspek motivasi dan aspek komunikasi. Nah, salah satu motivasi yang umumnya yang lazimnya dimiliki oleh seorang aktivis muslim lembaga sosial yaitu motivasi keimanan. Apabila komunikasi suatu organisasi itu baik, maka akan melahirkan performa organisasi yang baik pula. Beliau mengatakan bahwa keimanan adalah alasan seseorang untuk proses manajemen yang terakhir, yaitu ada pengawasan. Pengawasan ini perlu dilakukan dalam dua wilayah, yakni wilayah internal dan wilayah eksternal. Serta wilayah internal sendiri meliputi kepada pengawasan terhadap diri sendiri.
Kemudian wilayah eksternal adalah pengawasan terhadap organisasi yang lembaga juga tertuju pada pelakunya gitu, para aktivis muslim dalam lembaga sosial. Karena seperti yang kita dalam pengawasan juga diperlukan atau perlu diperhatikan ketercapaian tujuan zakat dan tujuan lembaga zakat dengan cara membandingkan antara harapan dan tidak ada imbalan secara material gitu. Pengawasan sendiri mencakup beberapa tahap, yakni penetapan standar,